pendosa bisa dapat malam-malam? Bisa, sangat bisa. Mudah bagi Allah untuk merubah orang pendosa, untuk menjadikan orang yang ahli maksiat menjadi orang yang ahli taat. Mudah bagi Allah. Dan sebaliknya juga, orang yang ahli taat kemudian menjadi ahli maksiat. Ustadz, orang yang seperti apakah yang Allah berikan tanda malam Lailatul Qadar? Apakah saya seorang pendosa bisa mendapatkan malam tersebut? Semua orang bisa, ya. Tapi kalau misalkan ini malam Lailatul Qadar, ini bukan malam Lailatul Qadar, yang bisa mengetahui ini secara pasti adalah orang-orang soleh. Sehingga hadis Sayyidah Aisyah tadi itu kayak gitu. Hadis Sayyidah Aisyah, bahkan mungkin Sayyidah Aisyah pun nggak tahu. Sehingga Sayyidah Aisyah itu mengatakan kepada Rasulullah gini, ya Rasulullah, kalau suatu saat engkau tuh melihat malam tersebut itu merupakan malam Lailatul Qadar. Kan redaksinya kan seperti itu. Artinya Sayyidah Aisyah pun mungkin saja nggak tahu Lailatul Qadar. Tapi yang tahu hanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saja engkau tahu, gitu, satu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang harus saya baca pada malam itu? Gitu. Jadi redaksinya adalah redaksi bertanya Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Kalau Sayyidah Aisyah saja tidak bisa mengetahui kapan Lailatul Qadar, ya, apalagi kita, masya Allah, orang-orang yang penuh dengan dosa. Udahlah. Jadi kalau misalkan, tapi ada enggak Ustaz kemungkinan di masa sekarang ini ada enggak orang yang bisa tahu tentang mana Lailatul Qadar, malam kapan Lailatul Qadar, malam kapan yang bukan Lailatul Qadar? Mungkin ada orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab, bisa. Tapi setelah Lailatul Qadar, besoknya itu bisa diketahui. Malamnya ada Lailatul Qadar itu besoknya bisa diketahui. Ada hadis, ya, di sini ada hadis. Hadisnya bagaimana tanda-tanda kalau misalkan malamnya Lailatul Qadar, besoknya itu adalah malamnya Lailatul Qadar, besoknya seperti apa? Ya. An Ubay bin Ka'ab, hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa tatlu'u yauma idzin la syu'a laha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalkan malamnya itu udah Lailatul Qadar, maka besok paginya itu matahari dia terbit tanpa ada rasa panas. Tanpa ada rasa panas yang berlebihan. Matahari itu terbit itu dengan kesejukannya. Terbit dengan kesejukannya. Tapi jangan tiap hari kita lihatin. Wah, ini, oh, kayaknya malam tadi udah Lailatul Qadar. Wah, malam udah Lailatul Qadar, udahlah, malam mendingan gak usah lagi tarawehan gitu. Masya Allah itu. Nah, ini orang-orang juhala. Ya. Tanya ada, saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati. Saya qulu sufaha. Sufaha, orang-orang yang sufaha, safih. Nah, dia itu bukan bertumpu pada perubahan akhlak, tapi bertumpu pada tanda-tanda aja gitu ya. Tanda-tandanya gini. Oh, ini tanda. Oh, debat lagi, masya Allah. Debat kusir nggak ada faedah apa-apa itu. Jadi kalau saat ini apakah mungkin? Ada mungkin orang-orang yang soleh. Dan kita nggak tahu. Orang yang soleh itu parameter kesolehan seorang itu bukan karena terkenal, bukan karena popularitas. Ya, orang soleh aja. Dia tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang tersebut memang populer, atau mungkin orang tersebut adalah orang yang tidak dikenal sama siapapun, tapi dia orang soleh. Tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian kita cari orang tersebut, usah juga, ngapain? Udah, ya. Nah, tapi kalau redaksi Sayyidah Aisyah yang tadi ditanyakan itu kan mungkin saja Sayyidah Aisyah juga tidak tahu tuh malam Lailatul Qadar, gitu ya. Jadi, apakah saya seorang pendosa bisa mendapatkan malam tersebut? Bisa, sangat bisa. Pendosa, ahli ma'asi, bisa. Apa cirinya ketika seorang pendosa dia dapat malam Lailatul Qadar? Selesai dia bulan Ramadan, dia tambah soleh. Dia sudah ninggalin lagi maksiat. Dia sudah buka daripada pakaian dosanya. Dia benar-benar hijrah. Dia benar-benar 100%, 360 derajat berubah. Dia benar-benar jadi senang dengan masjid. Dia benar-benar senang dengan Al-Quran. Dia benar senang dengan menjaga sunnahnya Rasulullah SAW. Dia senang dengan mengkaji kitab-kitab ulama. Jadi, masya Allah. Itu cirinya orang-orang yang hijrah.
Orang yang kemudian dia berubah total dalam kehidupannya, mindsetnya berubah, akhlaknya berubah. Jadi orang pendosa bisa dapat melalui, bisa, sangat bisa. Dan mudah bagi Allah untuk merubah orang pendosa, mudah. Untuk menjadikan orang yang ahli maksiat menjadi orang yang ahli taat, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga, orang yang ahli taat kemudian menjadi ahli maksiat. Ya, makanya kan kita tiap sholat tuh meminta ke Allah tuh apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim